Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion kami menyampaikan salam sehat untuk kita semua. Kamis 17 September 2020, bacaan kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan yang telah menjamin kehidupan kami, memberi kami waktu yang baru karunia-Mu, dan pada pagi hari ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-18. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuannya.
Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini sesuai dengan renungan harian Toraja, disimpulkan dalam satu kalimat tongkat pelayanan. Teken Pak Kamayan, stick of the service. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Seperti itulah roda kepemimpinan dalam suatu lembaga. Pemimpin yang memerintah sekarang akan berakhir pada masanya dan digantikan oleh orang yang berbeda. Kelanjutan hidup, visi dan misi terletak di tangan pemimpin yang akan menggantikannya. Dalam bacaan kita hari ini, Elia yang adalah pelayan Tuhan sudah waktunya menyelesaikan pelayanannya tidak hanya di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga di dunia. Karena itulah sosok pengganti untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan telah dipersiapkan dengan baik. Elisa sebagai pengganti merupakan sosok yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya mengikuti Elia. Walaupun Elia menyuruhnya pergi, tetapi ia tetap setia. Elisa menyadari bahwa kemungkinan besar ia akan menggantikan Elia, sehingga ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Permintaan Elisa, yakni 2 bagian kuasa Allah. Ayatnya yang ke-9. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Meminta petunjuk, kuasa Allah sangat penting, dan itulah yang dilakukan oleh Elisa. Tetapi Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah untuk permintaan Elisa. Menolong orang untuk dekat kepada Allah sangat penting daripada mengandalkan kekuatan manusia. Dengan kehendak Allah, maka Elisa dapat melihat Elia terangkat ke sorga. Karena itu, Elisa mendapat apa yang dimintanya, yakni jubah Elia.
dan ia memulai tugas kenabiannya sebagai seorang yang dipenuhi kuasa Allah. Sekali lagi, Elisa memulai tugasnya dengan baik. Ia dipenuhi kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita yang memimpin, namun suatu hari nanti akan ada yang menggantikan kita. Karena itu bangunlah relasi yang baik dengan sesama, agar tongkat pelayanan selanjutnya dapat menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah kita buat hari ini telah menampakkan bentuk pelayanan yang baik dan benar di hadapan Allah. Tetaplah bertanggung jawab sebagai orang-orang benar, seperti dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Terpujilah Tuhan, karena Dialah sumber kebenaran, keadilan, kejujuran yang membuat anak-anak Tuhan bahagia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur setiap saat Tuhan menolong kami, memberkati kami untuk mengawali aktivitas kami dengan penuh kerendahan hati, mengutamakan, mengandalkan kuasa Allah. Terpujilah Tuhan, karena kasih sayang-Mu bagi kami semua. Kasihani dan tuntunlah kami dalam melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati kami, baik sebagai petani, pegawai, wira swasta, anak sekolah, siapapun. Tolonglah kami semua. Berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Berkati bangsa negara karunia Tuhan, agar kami tetap menikmati damai sejahtera-Mu. Berkati pemerintah kami yang terus-menerus melaksanakan program-program dengan baik, mengantisipasi tidak menyebarnya virus corona. Kami juga berdoa bagi bapak-bapak yang telah menjadi calon bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja. Kiranya semuanya sehat dan kiranya tetap mensosialisasikan program dengan penuh kerendahan hati. Tolong mereka semua. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, tolong sembuhkan. Yang berduka kiranya dihibur. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Tuhan memberkati.